Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini mengenai hasil perkalian skalar dua vektor. Ada yang ditanyakan? Ada enggak? Coba di review Ustaz. Di Gimana? review. Di review ya? Sudah kelihatan? Sudah belum? Nah, pertama ya, hasil kali skalar dua vektor. Bedakan yang pertama itu, kalau sebelumnya antum sudah belajar mengenai perkalian vektor dengan skalar. Vektor dengan skalar ya. Nah, vektor dengan skalar. Jadi kalau dulu misal C kali A vektor A. Nah, C dengan vektor A itu adalah A1 A2, maka hasilnya nanti adalah CA1 CA2. Jadi ini perkalian antara skalar. C adalah skalar ya. Ini perkalian skalar dengan vektor. Nah, yang dimaksud dengan perkalian yang akan kita bahas adalah hasil kali skalar dua vektor. Nah, hasil kali skalar dua vektor itu adalah jadi notasinya adalah A titik B. Nah, ini dibaca A dot B ya, dibacanya A dot B. Jadi bukan pakai silang. Kalau bukan pakai gini ya. Kalau ini salah. Ini namanya nanti ada yang lain lagi, namanya cross product. Nah, ini namanya disebut dengan dot product ya. Kemudian perkalian skalar dari vektor A dan vektor B itu didefinisikan A dot B itu nilainya adalah panjang A kali panjang B kosinus theta. Dengan theta itu adalah sudut di antara 0 kurang dari theta kurang dari pi. Pi itu adalah 180 derajat. Nah, kemudian dengan syarat dengan A dan B itu bukan vektor 0. Nah, yang pertama dari sifatnya ya, dari sifatnya jika 0 kurang dari theta kurang dari setengah pi, maka nilai A dikali B itu lebih dari 0. Jadi kalau ini sudut lancip, nah tetanya, maka nanti A dot B-nya adalah nilainya positif, lebih dari 0. Yang kedua, jika theta sama dengan setengah pi atau 90 derajat, yaitu atau A tegak lurus B, maka A dot B-nya nilainya 0. Ya, jadi kalau nanti ada gambarnya siku-siku, tetanya adalah siku-siku, maka vektornya adalah 0. Hasilnya ya, hasil kalinya. Nah, yang ketiga, jika setengah pi kurang dari theta
kurang dari pi, maka nilai A dot B-nya itu kurang dari 0. Jadi kalau sudutnya itu tumpul, maka nanti hasilnya adalah negatif ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kemudian dari rumus yang semula A dot B dengan pakai rumus ini dikembangkan. Ya, asal mulanya nanti menggunakan rumus kosinus, tapi rumus kosinus belum kita pelajari di trigonometri ya. Nah, langsung aja jika A itu memuat elemen A1, A2, A3 dan B itu memuat B1, B2, B3. Nah, sebenarnya nanti asal rumusnya menggunakan kosinus. Nanti dilihat aja. Saya share juga nanti. Nah, A dot B selain menggunakan rumus yang satu tadi, penjelasannya adalah A dot B adalah hasil hasil penjumlahan setiap elemennya ya. Jadi A1 dikalikan B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Jadi didapat rumus perkalian vektor itu ada dua. Yang pertama tadi, jika membentuk sudut, menggunakan ini A kali panjang A kali panjang B dikali dengan kosinus theta. Tapi jika tidak diketahui sudutnya, maka menggunakan rumus yang di atas. Contoh, nah jika koordinat A itu 15,8 dan B koordinatnya adalah min 2, 1, 3, maka A dot B-nya berapa? Dengan vektor A itu mewakili vektor OA. Nah, vektor A-nya adalah 158. Vektor B-nya adalah min 2, 1, 3. Nah, maka A kali B, karena di sini tidak diketahui sudutnya, kita menggunakan rumus yang di atas tadi, yaitu A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Hasilnya 1 kali min 2 ditambah 5 kali 1 ditambah 8 kali 3. Min 2 tambah 5 tambah 24. Hasilnya sama dengan 27. Jadi secara pengertian tadi, hasil kali skalar dua vektor, nah hasilnya adalah berupa skalar. Ini berupa skalar, jadi bukan berupa vektor lagi. Jadi vektor kali vektor itu hasilnya skalar. Nah, ada pertanyaan? Oke, contoh yang berbeda. Nomor 2, ini nomor 1 ya. Jika selamat datang Baldan. OABC itu adalah persegi panjang dengan OA, panjang OA-nya adalah 8 dan panjang AB-nya adalah 6, maka A kali B-nya berapa? A dot B-nya. Nah, ini tentu ini OA itu mewakili vektor A. Jadi panjang vektor A-nya 8. Tapi yang kedua diketahui panjang AB adalah 6. Nah, ini panjang AB atau vektor AB
itu 6. Jadi kita harus nyari vektor B-nya dulu. Caranya adalah dengan digambar. Jadi kalau persegi panjang lebih enak. O, A, B, C. OA itu panjangnya 8. Di sini adalah vektor A. AB panjangnya 6. Nah, maka vektor B-nya mana? Vektor B-nya adalah vektor dari O ke B sini. Ini vektor B. Panjangnya berapa? Ayo, panjangnya berapa? Dijawab ya. Jangan di-mute. Ya, 10 ya. Mana ini tadi? Dalam panggilan nggak ada yang nulis ya. Jadi di sini panjangnya adalah 10 dengan Pitagoras. Nah, A dot B, karena di sini ini bukan ada elemennya, tidak ada elemen vektornya, maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu panjang A dikali panjang B kosinus theta. Nah, sudutnya di mana? Sudutnya adalah yang di sini, di antara vektor A sama vektor B. Nah, kosinus theta-nya berapa? Panjang A-nya 8, panjang B-nya tadi 10. Kosinus theta-nya kemarin dengan trigonometri berapa? Cos itu adalah sami. Berarti delapan per 10. ya 8/10 ya. Jadi 8/10 dikali 8/10. Ini coret. Hasilnya A dot B adalah 64. Jadi seperti itu untuk perkalian vektor. Jadi kalau tidak diketahui elemennya ya. Nah, nomor 3. Jika A ditambah B tambah C itu hasilnya 0 dan panjang A itu 4, panjang B itu classroom, panjang C sama dengan 5, carilah A dot B ditambah B dot C ditambah C dot A. Ada yang punya solusi seperti ini? Jika vektor A tambah vektor B tambah vektor C hasilnya 0, dengan panjang vektor A 4, vektor B 3, dan C-nya 5, jadi ini merupakan apa? Vektor ini merupakan gambar apa? Dengan panjang 3, 4, dan 5. Segitiga siku-siku. Ya, oke, benar sekali ya, segitiga siku-siku. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini, segitiga siku-siku, panjang A-nya 4, panjang B-nya 3, kemudian panjang C-nya 5. Nah, kemudian kita cari A dot B tambah B dot C. Ya, A dot B ditambah B dot C ditambah C dot A. Nah, A dot B itu berarti panjang A kali panjang B kosinus antara A dan B. A dan B kan di sini. Ya kan? Nah, berarti kosinusnya berapa? Kalau di sudut 90 berarti kosinus 0. 90 ditambah panjang B kali panjang C. B dan C, antara B dan C, sudutnya di sini, misalkan beta, kosinus beta, ditambah C dikali panjang A, kosinus, nah sudutnya di sini, misal gamma, kayak gitu ya. Nah, A panjang B, 4 kali 3 kali 0, ditambah panjang B, 3, panjang C itu 5, kosinus beta. Cos betanya berapa? Cosnya di atas.
Sampingnya beta berapa? Kok sunyi sekali? Waduh, lagi beribadah ini. Ibadah tidur mungkinan. Cos 60. Kok 90? Betanya kan di atas, Mas. 60. Beta. Sampingnya beta berapa? 3. 3 per miring 5 toh? Ya. Ya kan? Ditambah 5 kali panjang C itu 5. 5 dikali 4 dikali kosinus gamma. 4/5. Ya, kosinus gamanya adalah 4/5 ya. Dikali 4/5. Ini coret. Hasilnya 0 ditambah 9 ditambah 16. Hasilnya adalah 25. Jadi cukup mudah. Kemudian kalau saya punya soal yang keempat, jika P diwakili oleh X min 1, 3 dan Q diwakili oleh X 2 X min 1, P dan Q saling tegak lurus. Maka nilai X berapa? Nah, kalau P tegak lurus Q, maka nilai P dot Q-nya berapa? Baldan? Yang mana tadi Baldan? Baldan. Raihan? Woi, mana ini? Amal? Amal pakai PC, chat. Ya. P dot Q-nya berapa kalau tegak lurus Amal? 1. Kosinus 90 berapa? Ini tadi loh. Nah, kalau tegak lurus, maka A dot B-nya adalah 0. Jadi nanti tinggal dikalikan setiap komponennya saja. X dikali X ditambah min 1 kali 2X ditambah 3 kali min 1 hasilnya 0. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, tinggal kita faktorkan. Berapa faktornya? Saya X min 3. X min plus 3 1. plus 1. Ya, berarti X nilainya sama dengan 3, yang satu X sama dengan min 1. Jadi ya udah. Jadi nilai X-nya ada 2. Atau X sama dengan min 1. Nah, itu adalah review dari perkalian vektor, hasil kali skalar 2 vektor ya. Yang sekarang dari rumus tadi, nah kita turunkan menjadi rumus untuk mencari sudut antara 2 vektor. Nah, sudut antara 2 vektor dari rumus tadi. A dot B itu nilainya sama dengan panjang A dikali panjang B kosinus theta. Nah, tinggal dibalik aja kalau kita mau mencari cos theta, yaitu A dot B dibagi
panjang A kali panjang B. Ini untuk mencari kosinus theta. Dan nanti biasanya ini untuk rumus kosinus sudut. Nah, kalau mencari sudutnya gimana? Mencari theta. Nah, mencari theta itu pakai arkes cos. Ya, jadi kebalikannya. Misal kita punya kosinus theta itu sama dengan setengah. Nah, theta itu sama dengan arkes cos setengah. Theta, cos yang nilainya setengah itu berapa derajat? 60. Ya, 60. Jadi nanti pakainya seperti ini. Kalau ditanyakan ini untuk mencari sudut antara dua vektor. Contohnya cari besar sudut antara A dan B jika A-nya diwakili oleh 112 dan B diwakili oleh min 2, 1, min 1. Nah, ini juga sama tadi. Carilah besar sudut. Kalau besar sudut berarti caranya kita cari dulu untuk rumus kosinus theta, yaitu A dot B dibagi panjang A kali panjang B. A dot B berarti 1 kali min 2 ditambah 1 kali 1 ditambah 2 kali min 1. Nah, panjang A gimana caranya nyari panjang A? Akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Ini min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Berarti ini min 2 tambah 1 tambah min 2 akar 6 kali akar 6. Ini kok baru gabung siapa ini? Amar Sidik. Jadi min 3 per, benar ya? Min 3 per akar 6 kali 6. Ini akar 6 berarti min 6 yaitu min setengah. Jadi kosinus theta itu sama dengan min setengah. Nah, theta sama dengan arkes cos min setengah. Berapa derajat yang nilainya min setengah itu? Berapa? 120 ya? Iya, 120. Karena di kuadran 2 kosinus yang nilainya negatif itu di kuadran 2. Berarti tetanya adalah 120. Gampang ya? Tat, itu yang di akar kenapa, Tat? Yang caranya kok bisa akar gimana? Panjang, Mas. Panjang vektor itu loh. Cara nyari panjang vektor gimana caranya? Ayo. Ayo, gimana cara nyari panjang vektor? Panjang vektor itu ya udah kalau nyari panjang vektor A itu pakai akar. A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Gitu. Sudah? Itu kenapa di akar, Tat? Kenapa di akar? Waduh, kemarin pas panjang vektor nggak memperhatikan ya? Jadi kalau kita misal punya koordinat seperti ini. Saya punya vektornya ini,
P itu titiknya 3,4. Nah, 3,4 berarti nyari panjang P gimana caranya? Kan kita buat segitiga siku-sikus ini. Di sini 3, di sini 4. Nah, berarti panjang P pakai apa? Rumus apa? Kayak Pakai rumus? Ya Pitagoras. udah, berarti kan sama kan, Mas? Kalau dimensi 3 juga sama. Jadi kalau ada 3 titik, 3 apa ya? Koordinatnya ada X, Y, Z, sama pakai rumus Pitagoras itu dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Sudah? Bisa dipahami? Bisa, bisa. Nah, sekarang saya lanjut ya. Nggak apa-apa ya, ini 10.26. Harusnya sampai jam berapa loh? Ada istirahat tuh. Oh, sampai 10.45 ya. Nah, kita lanjutkan yang mengenai proyeksi. Nah, ini yang perlu dipahami nanti. Proyeksi vektor. Proyeksi vektor itu ada dua. Yang pertama adalah proyeksi skalar. Yang kedua adalah proyeksi vektor ortogonal. Nah, proyeksi skalar ini nama lainnya adalah panjang proyeksi. Sama namanya. Nah, kalau kita lihat permasalahannya seperti ini. Bentar. Saya masukkan gambar dulu. Bentar ya. Nah, ini yang namanya proyeksi. Jadi, jika ada dua buah vektor, yang pertama proyeksi A pada B. Jadi, proyeksi A pada B. Proyeksi A pada B itu dari ujung vektor A ditarik garis yang tegak lurus dengan vektor B. Nah, di sini misal ada A, maka di sini ada A absen. Nah, panjang OA absen itu namanya adalah panjang proyeksi atau proyeksi skalar. Ya. Panjang OA absen itu adalah proyeksi A pada vektor B-nya. Nah, kalau menggunakan cara mencari rumus panjang proyeksi OA absen gimana caranya? Kita menggunakan yang namanya perbandingan kosinus. Itu ya, yang pertama kosinus. Jadi di sini ada cos alfa. Cos alfa itu sama aja dengan C dibagi A kan? C-nya adalah samping, A-nya adalah miring. Berarti C dibagi A. Nah, yang kita mau cari adalah C. Panjangnya C, ini panjang. Nah, panjangnya C sama dengan panjang A kali kosinus alfa. Nah, panjang C itu nilainya sama dengan panjang OA absen atau sama dengan panjang C. Jadi panjang A dikali kosinus alfa. Rumusnya tadi adalah A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Nah, ini coret aja. Berarti A kali B
dibagi panjang B. Jadi, untuk panjang proyeksi atau proyeksi skalar A pada B yaitu C, panjang C, A kali B dibagi dengan panjangnya B. Jadi kalau A pada B itu nanti dibagi panjang B. Nah, yang kedua, jika proyeksi skalarnya adalah skalar B pada A, maka nanti diperoleh panjang C atau proyeksi skalarnya adalah A dot B dibagi dengan A, panjang A. Seperti yang contoh gambar ini loh, Mas. Jadi di sini ada B, di sini ada A. Nah, proyeksinya mana? Di sini. O ke B absen ini namanya adalah proyeksi skalarnya. Nah, C panjang C ini adalah panjang proyeksi atau proyeksi skalar. Saya gabung sekalian sama yang proyeksi ortogonal. Karena sedikit berhubungan. Jadi yang kedua, proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal ya. Nah, proyeksi vektor ortogonal yaitu jadi jika tadi kan sudah kita peroleh gambarnya. Misal ada vektor A sama vektor B. Nah, ini kita tarik garis lurus, ini A absen. Nah, yang kita cari adalah vektor, sekarang vektornya. Kalau tadi C itu adalah panjangnya, sekarang vektor C-nya yang kita cari. Nah, vektor C, jadi proyeksi vektornya, yaitu dengan cara mengalihkan panjang proyeksi dengan vektor satuannya. Jadi kalau ini kan vektor satuan yang C, proyeksi vektor A pada B, berarti tadi panjang C itu sama dengan A dot B dibagi B, maka vektor C sama dengan A dot B per panjang B dikali B per panjangnya B. Maka vektor proyeksinya kita peroleh A dot B per panjang B kuadrat dikali vektornya B. Itu, jadi untuk proyeksi vektor A pada B. Nah, kalau proyeksi vektor B pada A, nah nanti diperoleh A dot B per panjang A kuadrat dikalikan dengan A. Bedanya itu. Nah, contohnya jika vektor A diwakili oleh 2i min 3j ditambah 6k dan B adalah 2i tambah 2j ditambah k. Yang pertama tentukan proyeksi skalar A pada B. Yang kedua, panjang proyeksi B pada A. Yang ketiga, proyeksi vektor ortogonal
A pada B. Nah, kita jawab yang pertama. Nah, misalkan proyeksi skalar atau proyeksi skalar A pada B itu sama dengan panjang C, berarti proyeksi skalar tadi kan kita pakai panjang. A dot B dibagi panjangnya B. A dot B berarti dikalikan biasa. 2 kali 2 ditambah min 3 kali 2 ditambah 6 kali 1 dibagi panjangnya B. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 4 tambah min 6 tambah 6 dibagi akarnya 9. Hasilnya sama dengan 4/3. Jadi untuk proyeksi skalar. Jadi proyeksi skalar A pada B itu sama dengan 4/3. Sekarang yang B, panjang proyeksi B pada A. Gimana caranya? Kalau nggak ada yang jawab, ayo. A kali B per panjang A. A kali B per panjang A. Oke, benar sekali ya. A kali B tadi sudah kita cari, yang dari soal nomor 1, 4. Tinggal nyari panjang A. Akar 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan 4 tambah 9 tambah 36. 4 per akar 49. Sama dengan 4 per tuh. Jadi panjangnya proyeksi B pada A itu sama dengan 4/7. Sekarang yang ketiga, yaitu proyeksi vektor A pada B. Nah, proyeksi vektor A pada B berarti nulisnya C saja, yaitu A dot B dibagi panjang B kuadrat dikali dengan B-nya. A dot B tadi 4. Panjang B kuadrat berarti panjang dikuadratkan. Berapa tadi? 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Dikali dengan vektor B-nya. Vektor B-nya masih dalam bentuk vektor. Karena tadi dalam bentuk IJK, ya kita nulisnya dalam bentuk IJK. 2I tambah 2C tambah K. Nah, hasilnya 4/9 dikali 2I tambah 2C tambah K. Hasilnya adalah 8/9I ditambah 8/9C ditambah 4/9K. Nah, itu jadi vektor oktogonalnya itu. Nah, 8/9I tambah 8/9C ditambah 4/9K. Ada pertanyaan? Tahu bedanya toh? Jadi kalau yang ini tadi hasilnya proyeksi skalar itu berupa angka saja, tapi kalau proyeksi vektor hasilnya masih vektor. A pada B berarti nanti dikalikan dengan vektor B. Kalau B pada A dikalikan dengan vektor A. Ya, siapa yang mau tanya? Oktogonal artinya apa, Tat? Ortogonal ya.
Bentar. Tambahan. Nah, kalau di sini ortogonal itu istilahnya saja, Mas. Kalau apa ya? Yang disampaikan tadi proyeksi vektor ya. Proyeksi vektor ortogonal. Jadi kalau pengertiannya itu secara lengkapnya, jadi proyeksi vektor itu adalah vektor yang merupakan proyeksi vektor ortogonal B pada A. Jadi ini masih menyangkut pada istilah untuk vektor sendiri, vektor ortogonal. Saya cari juga tidak ada. Yang lain? Ya, yang lain yang mau tanya? Oke, bentar. Masih terlihat ya share-nya? Halo? Masih, Tat. Masih. Bentar, saya pindahkan dulu ini. Ya, yang lain yang pengen tanya? Ya ada. Nah, di sini adalah contoh soal. Eh, Perhatikan gambar berikut, proyeksi vektor BC pada BA. Jadi ada proyeksi vektor BC pada BA. BA-nya mana? BA-nya adalah sini. Nah, proyeksinya mana? Proyeksinya adalah yang dari titik C, itu kita tarik garis yang tegak lurus. Oh, ternyata di sini. Berarti proyeksinya adalah di belakangnya sini, yaitu adalah vektor BE. Jika alfa merupakan sudut antara vektor U dan vektor V, maka panjang proyeksi U pada V adalah, nah, seperti yang tadi saya jelaskan. U pada V. Nah, ini tadi, Mas.
Misal di sini adalah alfa. Nah, proyeksi ini U pada V. Maka yang benar apa? Misal ini C, vektor C tadi kita dari perbandingan kosinus tadi atau pakai rumus kosinus tadi. Kosinus alfa sama dengan panjang C dibagi panjang U. Berarti panjang C sama dengan U kali kosinus alfa. Loh, mana ini? Nah, itu. Jadi jawaban ini yang C. Nomor 3, proyeksi U pada V. Proyeksi sekalar U pada V. U pada V sama dengan panjang C, yaitu 2 kali 9 ditambah 5 kali min 12 dibagi dengan panjangnya V. 9 kuadrat tambah min 12 kuadrat. 2 kali 9 itu 18 dikurangi 60 dibagi 13. Waduh, berarti 18 kurangi 60 itu min 42 ya? 42 per 13. Bisa disederhanakan? Oh, 9 sama 12. Oh, ini 15 ya. Jadi per 15, ini juga 15. Bagi 3 sama dengan min 14 per 5. Nah, kalau ada vektor seperti ini gimana proyeksi U pada V? U pada V. U pada V. U pada V. Ini tegak lurus seperti ini ya. Jadi panjangnya berapa itu? Panjang proyeksi U pada V. Nah, kalau bingung kita buat vektor aja di sini. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini koordinatnya adalah 4,1. Ini koordinatnya adalah 1,2. Nah, kalau bingung caranya adalah seperti itu. Proyeksi U pada V berarti C, panjang C sama dengan 1 kali 4 ditambah 2 kali 1 dibagi panjangnya V. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 4 tambah 2 per akar 5. Hasilnya 6 per akar 5. Dirasionalkan 6 per 5 akar 5. Dan seterusnya ya. Kalau sepi sekali nggak ada yang tanya, berarti saya cukupkan, ini udah paham. Cukup ya? Cukup, Dok. Cukup. Ya, sudah mumet ya? Sudah, Sudah Dok. lapar belum? Sudah. Ngantuk banget, Dok. Ngantuk banget. Ya, ya ini tadi udah, nanti tinggal pendalaman aja. Silahkan antum dikerjakan di buku PR-nya itu bagian proyeksi vektor. Kalau nanti ada yang ditanyakan, silahkan WA-kan ke saya aja. Yang sering tuh amal itu sering tanya. Yang lain, dia tanya. Kalau nggak tanya berarti nanti saya harapkan PAS nggak ada remedi ya. Oh iya, kemarin matematika belum saya remedi ya, matematika minat ya. Belum, Dok. Oh iya. Ya nanti saya kirim aja.
Ya, silakan melanjutkan kegiatan yang lainnya. Selamat berpuasa.